Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Akala Novel Widodo, dari kelas 12 IF01. Oh ya, sebelumnya NIM saya adalah 10311240081. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 soal yang diberikan ibu dosen. Yang pertama ada ini, X plus 2 per X min 1 kurang dari atau sama dengan X per X plus 1, ya kan? Oke, di sini kemudian saya langsung langsung saja menuliskan, eh, ini kan X per ini kurang dari sama dengan, nah ini yang X per X plus 1, ya kan, ini dipindahkan ruas, maka menjadi X plus 2 per X min 1, ini dikurangi karena pindah, dikurangi X per X plus 1 kurang dari atau sama dengan 0. Ini tetap ya, tandanya tetap. Kemudian kita cari persamaan penyebutnya dengan cara dikalikan. Ini dikali ini, maka ini dikali ini, sama aja seperti kali silang ya, kali silang. And then X min 1 yang bawah X plus 1. Kemudian kita tuliskan yang atas X plus 2 terus X plus 1 dikurangi ini X, kemudian dikalikan X min 1. Nah, sekarang kita hitung X kali X ini ya, kelihatan nggak? X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 1 sama dengan X, 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali 1 sama dengan 2, dikurangi dengan X kali X sama dengan X kuadrat, kemudian X kali min 1 jadinya min X. Oke, ini dikurung ya, yang bawah X kali X sama dengan X kuadrat X kali X kali 1 sama dengan X min 1 kali X sama dengan min X, min 1 kali 1 sama dengan min 1, berarti sama dengan X kuadrat min 1. Oke, X kuadrat min 1, kelihatan kan? Kemudian kita hitung X kuadrat dengan X kuadrat, ketemu nih kan, lihat X kuadrat dengan X kuadrat kurangi X kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang X nih, X tambah 2X dikurangi minus X, berarti sama dengan X1 tambah 2X berarti 3X dikurangi minus X, berarti 3X ditambah dengan 4X. Oke, berarti penulisannya 4X, ya kan, bener kan, 4X. Oh maaf, tadi lupa ya menambahi tanda tambah 2 per X kuadrat min 1. 2 dari mana? Dari tadi, dari 2 kali 1 ini. Oke, kemudian kemudian kalau tidak salah kita ini mencari ininya, TP, titik potong. Oke, kemudian titik potongnya kita cari dengan berikut, 4X plus 2, ini TP ya, 4X plus 2, ya kan, 4X plus 2 sama dengan 0, 4X plus 2 sama dengan 0, X plus 2 sebentar, 4X plus 2 sama dengan 0, 4X sama dengan
minus 2. X sama dengan minus 2 per 4. Right? Minus 2 per 4. Maaf jika kurang jelas. Nah, jadi X sama dengan minus setengah. Ini titik potong pertama ya. Kemudian titik potong kedua dia dari X kuadrat min 1 ini. Oke. X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 1. X sama dengan akar 1. Nah, akar 1 itu sama dengan, kan bisa jadi plus atau minus ya. Misalkan minus 1 kali minus 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi kita ibaratkan titik potongnya di sini ya. Titik potongnya plus minus 1. Oke. Kemudian ini apa? Yang panjang-panjang. Oh, ya, kita cari intervalnya. Seperti ini kan interval. Kemudian kita masukkan titik potongnya dari yang terkecil. Nah, ini kan ada plus minus 1, berarti paling kiri adalah di sini ya. Di sini min 1, kemudian kita urutkan min setengah, kemudian 1. Oke, bisa lihat kan. Kemudian cara mengecek, kalau tidak salah ya, kita ngeceknya itu dari kita ibaratkan dari 1 ini, 1 ya kan. 1 kita cek dari angka sebelumnya dan angka setelahnya. Cek 1 angka sebelum 1, maaf, angka sebelum 1 berarti angka sebelum 1 berarti 0. Berarti kita cek 0. Oke, maaf. Pen saya habis. Kita lanjutkan. Cek 0, ya kan. Cek 0 sama dengan kita cek yang ini. 0 tambah yang persamaan 4x ya. 4x plus 2 ya kan, sama dengan 0. Misalkan 0 tambah 2 sama dengan 0. 0 tambah maaf, dari persamaan yang atas nih ya. Ini kan 0 tambah 2 sama dengan plus. Yang bawah 2x kuadrat berarti 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Berarti kan plus per minus sama dengan minus ya kan. Kita cek angka kemudiannya setelah 1. Cek 2 ya. Cek 2 berarti 2 kali 8 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Tambah 2, 10. Itu positif. Oke. Kemudian cek 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kurangi 1 sama dengan 3. Berarti plus per plus sama dengan plus. Oke. Seperti ini, kelihatan kan. Kemudian kita cek ini kan tadi angka sebelumnya 1 kan 0 tuh minus, kemudian plus. Kemudian kita cek lagi sebelahnya min setengah dan min 1. Ini tengah-tengahnya adalah minus 3/4. 3/4. Kita ibaratkan min 3/4 ditambah 2. Min 3/4 tambah 2 sama dengan plus 1 1/4. Oke. Kemudian akar x kuadrat min 1. Kalau 3/4 kan berarti sama dengan, kalau misalkan dikuadratkan plus atau minus itu sama aja. Jadi 3/4 ditambah dikali 3/4 sama dengan 9/16. 9/16 dikurangi 1 hasilnya minus berapa? Minus 7/16. Jadi
bisa diibaratkan pengecekan pada minus 3/4 sama dengan, maaf tadi yang atas positif per negatif, hasilnya negatif. Jadi kita bisa menemukan polanya. Sebentar. Maaf, setelah saya berpikir lagi ternyata saya lupa. Saya kira 1/4, ya kan? Itu tadi kan maaf, ini tadi ya, minus 3/4 itu berapa? Minus 3/4 X. Minus 3/4 dikalikan 4 sama dengan minus 3. Minus 3 tambah 2 sama dengan minus, ya kan? Yang ini tadi 9/16 dikurangi 1, hasilnya minus. Berarti kan sama dengan di pengecekan yang ketiga ini min 3/4 sama dengan min per min sama dengan plus, ya kan? Jadi yang tadi ini benar plus, ini minus, ini plus. Nah, kita sudah ketemu polanya nih. Maaf tadi juga ada kesalahan. Kemudian setelah ini kan minus lagi. Oke, kita gimana cara menentukan kurungan intervalnya? Karena ini kurang dari atau sama dengan, ya kan? Maka kurungannya berpihak kepada ini yang minus. Maka seperti ini. Oke, kelihatan atau tidak? Kemudian bagaimana kita menulis himpunannya? Oke, tadi kan titik potong, sekarang himpunan HP sama dengan, sebelumnya ini bagaimana kita melihat apakah ini tak hingga atau sudah pas. Jadi caranya dengan misalkan min 1 ini adalah min 1, jika dilihat dari sini min 1 kan dari x min 1 ini ya, akar dari min 1 adalah 1 kurang 1 adalah 0. Jadi bisa didefinisikan sebagai min 1 ini termasuk interval tak hingga. Jadi ini intervalnya lubang, karena min 1 dan 1 sama, maka ini juga lubang besar, ya kan? Kemudian min setengah berarti kan 1/4 dikurangi 1, berarti masih bisa. Berarti hasilnya min 1/4 dikurangi 1, berarti hasilnya min 3/4, ya. Berarti kita tulis di sini HP sama dengan tak hingga, min 1, min 1, setengah. Kemudian union 1 dan tak hingga. Jadi begitulah cara mengerjakannya. Kemudian di soal yang kedua ya. Yang kedua, maaf saya lihat soalnya dulu. Disebutkan bahwa persamaan garis
yang melalui titik titik 3,1 dan 2/4. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian rumusnya, sebenarnya rumus utamanya bukan dari gradien dulu ya. Rumus utamanya adalah Y sama dengan, kelihatan nggak, mx plus c. Nah, jika Y dimasukkan ke sini, kita tidak tahu apakah ini maksudnya gradiennya ini berapa. Makanya kita cari dulu dari gradien. Gradiennya adalah, ini kan ada dua titik persamaan, betul? Kemudian gradien adalah, kalau tidak salah seperti ini rumusnya, Y2 min Y1 per X2 min X1 ya, kelihatan. Kemudian Y2 nya adalah 4 min 2 per X2 nya 1 min 3, maka 2 per min 2. Oke, bah terlihat. Sebentar, sepertinya saya melakukan kesalahan lagi. Maaf ya untuk sebelumnya. Y2 kan ini, Y1 ini, saya melakukan kesalahan. Y2 kurang Y1 sama dengan 4 kurangi 1, bukan 2 ya. Kurangi 1 berarti hasilnya 3. Kemudian X2 dikurangi X1 3, berarti 2 dikurangi 3. 2 kurangi 3 berapa? 2 kurang 3 hasilnya min 1. Berarti persamaan dari gradien ini adalah min 3. Kemudian kita masukkan rumus utamanya, yaitu Y sama dengan mx plus c, yang mana ini kita bisa bebas milih nih. Kita mau di di gradien yang ini atau yang ini. Karena saya lebih tertarik yang yang ini 4, maka saya tulis saja 4 sama dengan min 3 dikali dengan 2 ya, dikali dengan 2 tambah C nya berapa nanti oke. Kemudian 4 sama dengan minus 6 tambah C. 4 plus 6. Plus 6 dari mana? Plus 6. Ini kelihatan nggak? 4 plus 6. 4 plus 6 sama dengan C. Ini dari bintang ruas tadi ya. Dari min 6. Ini min 6. Bintang ruas ke sini jadi 4 plus 6. Jadi maka C sama dengan 10. Oke. Jadi ini gimana, persamaan garisnya adalah Y sama dengan kan dari rumus utama yang tadi ini kan kita lihat kan mx ini rumus persamaan garis ya. Rumus persamaan garisnya mx plus c. Nah, mx nya kita ketahui bahwa mx nya tadi gradiennya tadi min 3 benar, persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 3 plus 10. Nah, jadi ini persamaan garis Y sama dengan
min 3/10, yang mana melalui titik 3,1 dan 2,4. Oke. Kemudian ada soal yang ketiga. Itu soal yang mencari domain ya. Kita tulis dulu soalnya. Nomor 3, cari domain. Domainnya GOF X, yang mana fx nya cos X dan gx nya akar X. Oke, seperti ini kan. Yang ditanya adalah GOF, bener? GOF. Jadi prosesnya adalah masukin dulu aja G, ya kan, G, kemudian kurung fx, kurung lagi, seperti ini. Kita masukin aja seperti kan ini kan gx di luar, fox nya di dalam, berarti fox masuk dulu dan jadilah seperti ini. Fx nya cos x ya, berarti cos x. Kemudian persamaan dari gx adalah akar x, berarti sama dengan akar dari cos x. Oke, terlihat. Jadi gx adalah gx sama dengan ini FOG ya, cuman saya nulisnya gx saja, nggak apa-apa lah. Bagaimana cara mencari gradiennya? Mungkin jika Anda ingat, itu ada persamaan ini, kuadran kan ada kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, persamaan kuadran bagi aja 4 ya. Saya nulisnya 1 aja ya, 1, 2, 3, 4. Alright, yang ini 90%, 180%, 270, dan ini balik lagi 0 atau 360 derajat. Right? Oke. Kemudian cos berada di mana? Yang mana ini kuadran 1 adalah semua ya, itulah yang sin konstan. Kemudian yang sebelah kiri kuadran 2 ada sin. Kemudian di sebelah sini kuadran 3 ada tangen, dan cos berada di kuadran 4. Hanya cos saja. Jadi simpulannya adalah cos berasal dari kuadran 1 dan kuadran 4, yang mana kita bisa tuliskan sebagai jadi kan domain itu adalah daerah asal dari persamaan akar cos x adalah ya semua bilangan cos x. Bilangan cos x berada di dalam kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi penulisan domainnya adalah kan ini semua yang diarsir ini ya. Jadi penulisan domainnya adalah, sebentar, kembali lagi. Jadi penulisan domainnya adalah, setelah saya pikir-pikir, ini kan ada 270, yang mana 270 ini ke sini, maka domainnya adalah kan tadi domainnya semua bilangan cos. Jadi domainnya adalah akar 0 kuadrat, 90% ya, union dengan
ini tadi 270 sampai 360 derajat. 270 dan 360 derajat ya, bukan 0 derajat. Sebenarnya sama aja, cuman karena penulisan setelah 270 maka akan menjadi 360 derajat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.